Kita mulai nanti dari ta'rif, definisi. Yang kedua, mana dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dan menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik, ada 10 fakta terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang keempat, nah ini tuh diperbaiki di materi yang saya kirim belum saya edit. Sebelumnya saya tulis 7, ada 8 hikmah peristiwa, hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang kita bisa jadikan modal dalam menjalani sisa hidup kita ini. 8 nanti, insyaallah. Dan yang terakhir, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Rasulullah mesti di-Isra dan Mi'rajkan? Nah, nanti ada 3 tujuan. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita langsung masuk yang pertama, pengertian Isra Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj, Bunda, itu terdiri dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama Isra. Kalimat yang kedua, apa yang kedua? Mi'raj. Nah, ini dia. Oke, bentar. Kita balik dulu. Nah, ini. Kalimat yang pertama Isra. Kalimat yang kedua Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu perjalanan yang dilakukan di malam hari. Itu namanya Isra. Tapi kalau perjalanan siang hari bukan Isra. Isra ini asal katanya apa? Asra yusri, Isra'an. Asra yusri Isra'an. Ya, ada yang mengatakan sara yasiru, tapi di malam hari. Kemudian secara istilah Isra ini artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Berarti perjalanan ini tidak sendirian Rasulullah. Beliau ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang disebut dengan Isra itu hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj ini naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 sampai bertemu dengan Allah nanti. Isra itu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya peristiwa ini benar-benar terjadi? Banyak. Pertama, dalil Isra-nya dulu. Peristiwa Isra-nya ada satu surah di Al-Quran namanya surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Dari 114 surah itu, satu di antara nama surahnya surah Al-Isra. Nama lainnya surah Bani Israil. Di surah Al-Isra ayat yang pertama, nanti kalau kita memperingati ini biasanya qori baca ayat ini. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari. Berarti peristiwa ini tidak terjadi siang hari, Bu, tapi terjadinya di malam hari. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Masjidil Aqsa itu negeri yang diberkahi. Mengapa Rasulullah di-Isra dan Mi'rajkan? Di antara tujuannya linuriyahu min ayatina. Karena kata Allah, kami ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Nah, ini ayatnya. Tidak mungkin Allah turunkan surah Al-Isra dan juga tidak mungkin Allah turunkan ayat ini kalau peristiwa Isra dan Mi'raj tidak terjadi atau hanya sekedar khayalan. Nah, ini kurang lebih perjalanannya tadi Isra, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau yang pernah haji atau umrah, di tiang-tiang Masjidil Haram itu ada salah satu tiang namanya tiang murah. Nah,
Nanti ibu boleh googling atau buka YouTube, ketik aja tiang buruk. Nah, di sanalah Nabi memulai peristiwa ini dan mengikat hewan yang namanya buruk tadi di salah satu tiang. Saya ingat betul tahun kemarin saya umroh di bulan Januari. Sebelum umroh sempat ngisi Isra Mi'raj di Belitung, pulang dari Belitung 2 hari, setelah itu langsung umroh. Kami Isra-nya bertepatan dengan malam Isra Mi'raj ini. Saya sempat heran saat itu kenapa ramai banget. Umrohnya persis kayak kita haji. Tawafnya itu jalannya kayak semut, pelan banget. Biasa kita umroh selesai 2-3 jam. Nah, malam itu hampir 5 jam kami tawaf sama umrohnya ya. Tawaf, sa'i, sama tahallulnya. Dan pada subuh saya baru sadar ternyata malam itu adalah malam Isra Mi'raj. Ada tidak fadilahnya kalau kita umrah di malam itu? Tidak ada. Mungkin orang nanti mau mencobain ya. Kemudian dalil Mi'rajnya, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allahnya ada di Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Quran surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah kata Allah telah melihat malaikat Jibril dalam kesempatan yang lain. Kapan itu? Inda Sidratil Muntaha, di sebuah tempat di langit namanya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli, punya sayap ya. Kemudian indah Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha itu ada surga. Salah satu nama surga adalah surga Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, yang saat itu ketika Nabi melihat hampir-hampir tertutup awan. Mazaghal basar wa ma tagha. Nabi tidak berhenti memandang malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli dan tidak pula berpaling. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan saat peristiwa itu kata Allah, baginda Rasulullah telah melihat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar. Nah, ini dalilnya. Dalil hadis mana? Nah, dari hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ataitu bil qurab." Saya kata Nabi mendatangi hewan yang akan membawa kami melakukan peristiwa tersebut. Namanya buruk. Buruk pakai qaf ya. Kalau buruk bahasa Bangka beda lagi. Nah, ini nama hewan ya. Wa huwa dabbatun fawqal himar. Buruk ini Bu, bentuknya mirip-mirip kuda dan keledai. Dia lebih besar daripada keledai. Suah lima keledai kan? Di mana? Di TV. Tengok benar maksud saya. Kuda itu apa? Keledai itu tak terlalu besar. Dia lebih kecil daripada kuda. Tapi buruk ini dia lebih besar daripada keledai. Wadunal bukhli, dan lebih kecil daripada kuda. Salah satu jenis kuda itu adalah bighal ya. Bighal itu jamaknya bughlun. Nah, jadi hewan buruk itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Kemudian yadahu hafirahu inda muntaha tarfi. Sekali dia melangkah kata Nabi, buruk itu jauhnya sejauh jarak pandang kita melihat, sebegitulah jauh dia sekali melangkah. Jadi mana batas kita paling jauh kita nengok, sebegitulah satu langkahnya hewan buruk tadi. Bayangkan betapa cepatnya ya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Falaqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Saya kendarai kendaraan buruk tadi sampai saya datang ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis nama lainnya. Qala, lalu beliau berkata lagi, "Farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya." Saya ikatkan hewan buruk tadi di tempat para nabi dan rasul sering mengikat hewan mereka di Masjidil Aqsa. Tsumma dakhaltul masjid, lalu saya masuk ke Masjidil Aqsa, fasallaitu raka'ataini, lalu saya salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, lalu saya keluar, selesai salat, saya keluar dari masjid, fajar di Jibril alaihi salam. Lalu
tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi saya dan membawa 2 cangkir, bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. 1 cangkir berisi susu, 1 cangkir berisi arak. Nah, cerita tentang arak dan susu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu karangan ustaz-ustaz atau memang Nabi? Memang ada ini dalilnya. Lalu kata Rasulullah, fakhtartul laban, saya pun memilih susu. Faqala Jibril, dan Jibril pun berkata, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih pilihan yang terbaik. Bayangkan kalau Nabi milih arak, mabuk pilih umat. Ini Nabi milih susu saja banyak umatnya yang mabuk, apalagi beliau milih arak. Tsumma urija bina ila sama. Lalu selesai peristiwa tadi, kami pun naik melakukan mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari hadis tentang pensyariatan salat 5 waktu. Jadi saat Nabi Isra dan Mi'raj, beliau menerima perintah salat awalnya 50 waktu. Jadi salat yang kita jalani sekarang 5 waktu itu sejarah awalnya dulu 50 waktu. Kok bisa Ustaz sekarang jadi tinggal 5 waktu? Gara-gara Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun bertanya, apa yang Allah wajibkan bagi kamu dan umatmu? Salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ana a'lam bin nas minka. Aku ini lebih ngerti tentang manusia dibandingkan kamu. Bani Israel itu kata Nabi Musa, badannya besar tinggi, tegap badannya. 50 waktu mereka nggak sanggup. Dan gara-gara badan mereka yang kuat itulah dimanfaatkan sama Firaun membangun piramida. Pertama datang ke Mesir 2005 waktu itu saya awal kuliah. Nengok piramida itu yang ada di benak saya saat itu macam mana orang pacak muat. Batu persegi 4 disusun sampai tinggi atasnya itu. Tapi saya tidak menemukan jawaban sampai saya menemukan hadis ini. Ternyata Bani Israel itu fisiknya kuat dan itu yang dimanfaatkan oleh Firaun, ya. 50 waktu. Kata Nabi Musa, ayo lebih baik kamu minta keringanan sama Allah supaya mendapatkan keringanan dari 50 waktu. Akhirnya baliklah Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Allah minta keringanan. Dari 50 dikurangi jadi 40. Bertemu lagi Nabi Musa, disuruh pulang lagi jadi 30, jadi 20, jadi 10. Ujung-ujungnya tinggal 5. Dan saat 5 itulah kata Nabi Musa bilang minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, jadilah bola-balik. Nah itu sejarahnya Bu. Nah hadis ini menunjukkan peristiwa itu real terjadi. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan peristiwa ini benar-benar terjadi setelah selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah pun menceritakan peristiwa tadi kepada penduduk kota Mekah. Karena saat kejadian itu beliau belum hijrah ke kota Madinah, masih berada di kota Mekah. Nah, penduduk kota Mekah pada saat itu terbagi, ada yang percaya, ada yang tidak. Dan ketika peristiwa itu ditanyakan kepada Abu Bakar, apa pendapat kamu wahai Abu Bakar, kata orang. Lalu Abu Bakar pun menjawab, seandainya yang ngomong itu Nabi Muhammad, saya percaya. Ya, lo usah dibu, saya akan percaya kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad. Dan sejak hari itulah, gara-gara beliau selalu membenarkan ucapan Nabi Muhammad, Abu Bakar sejak hari itu digelari Abu Bakar As-Siddiq, artinya orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan gelar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya peristiwa ini benar-benar terjadi. Berikutnya kita masuk poin nomor 3. Ada 10 fakta terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini dia. Fakta yang pertama, peristiwa ini Bunda, ini peristiwa yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena melibatkan 2 tempat sekaligus, bumi dan langit. Tidak satu pun ada peristiwa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang melibatkan langit dan bumi, kecuali 1 peristiwa saja, Isra Mi'raj. Makanya ini fakta pertama yang harus kita ketahui tentang peristiwa ini. Peristiwa ini Bunda sangat luar biasa karena melibatkan 2 tempat sekaligus. Bunda mulai cek dalam Al-Quran, tidak satu pun ada peristiwa yang melibatkan 2 tempat, langit dan bumi.
biasanya hanya di bumi. Tapi Isra Mi'raj dia langsung dua tempat. Yang kedua, peristiwa ini menarik karena dia melintasi tiga alam sekaligus. Alam yang pertama, alam nasut namanya. Apa itu nasut? An-nas, nas itu manusia. Ini alam manusia yang pertama dilintasi dalam peristiwa ini. Dari mana ke mana? Bu? Alam manusia dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini manusia sudah biasa bolak-balik. Apalagi orang Quraisy. Mereka itu punya kebiasaan li'ila di Quraisy. Punya kebiasaan orang Quraisy karena kebiasaan mereka, apa kebiasaan mereka ketahuan? Rihlat asyita wasai, bolak-balik timur barat. Jadi orang suku Quraisy itu tahu persis berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini hikmah. Kenapa peristiwa itu mesti ke Palestina dulu? Kan kaca bayi langsung naik ke langit dari Masjidil Haram kan? Kenapa tidak langsung? Kenapa mesti singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Untuk memberikan bukti kepada orang Arab dan kepada kita saat ini bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan ketika Nabi menceritakan, saya diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit dan balik lagi dalam satu malam, orang suku Quraisy pun bertanya, apa tanda-tanda Masjidil Aqsa? Karena Nabi belum pernah ke sana. Nabi bisa menceritakan secara detail. Akhirnya yang pernah melihat itu percaya. Rasulullah tidak terbohong. Nah, itulah hikmahnya ya. Ini alam yang pertama, namanya alam nasut, alam manusia. Alam yang kedua, alam malakut, alamnya para malaikat. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Ini alamnya para malaikat, mondar-mandir mereka di sana. Walaupun sebagian malaikat ada yang Allah tugaskan ke bumi untuk mengatur urusan kita umat manusia. Mencabut nyawa kita, malaikat apa tuh? Ya selamat ihir. Ya, ada malaikat mencatat amal kita, Raqib Atid. Ada yang malaikat melasah orang dalam kubur. Tapi alam mereka bukan di bumi. Alam malaikat itu di langit. Dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan di alam mereka ada Ka'bah. Nama Ka'bahnya Baitul Ma'mur. Di kita ada Ka'bah namanya Baitul Atiq, itu nama lain dari Ka'bah, rumah yang tua. Di langit ada Ka'bah bagi para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Ustaz kok ngomong gitu, mana dalilnya? Quran surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Ayat yang keempat, wal Baitil Ma'mur, itu Ka'bah yang ada di langit. 70.000 kata Nabi setiap hari malaikat tawaf di sana. Nah, ketika mereka diturunkan ke bumi untuk mengatur sebagai urusan kita, mereka tetap pengen tawaf. Akhirnya ada pendapat yang mengatakan yang pertama membangun Ka'bah itu bukan Nabi Adam, malaikat. Ada 3 pendapat siapa yang membangun Ka'bah itu. Pendapat pertama malaikat, pendapat kedua Nabi Adam, pendapat ketiga Nabi Allah Ibrahim. Tapi sebenarnya pendapat ini bisa kita kombinasikan. Yang menentukan lokasinya malaikat, yang membuat pondasinya Nabi Adam, yang meninggikan bangunannya Nabi Allah Ibrahim dan anaknya. Ya, alam yang kedua. Alam yang ketiga namanya alam lahud, dari kata-kata ilah, alam ketuhanan. Dari mana ke mana? Dari langit ketujuh ke arasy-Nya Allah, Sidratul Muntaha. Nah, para malaikat tidak bisa ke sana, apalagi manusia. Satu-satunya manusia yang pernah ke alam itu dalam kondisi hidup adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya peristiwa ini fenomenal, karena dia melintasi 3 alam sekaligus. Yang ketiga, peristiwa ini 2 kejadian. Kejadian yang pertama disebut Isra tadi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh dan seterusnya. Kemudian peristiwa ini bunda terjadinya hanya dalam 1 malam saja. Peristiwa yang fenomenal dengan jarak dan waktu yang terbatas, dengan teknologi transportasi yang boro-boro ada pesawat, kereta suruh mungkin zaman itu. Ya, apalagi motor, apalagi mobil, apalagi pesawat. Nah, hanya terjadi dalam 1 malam yang menurut logika kita sangat tidak mungkin.
Makanya ketika peristiwa ini diceritakan ke Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan juga termasuk saat itu karena dia belum masuk Islam. Menhidup zamannya si Kuaki Abu Janda. Mereka mengatakan Muhammad Majnun karena mereka melihat peristiwa ini dengan akal manusia yang terbatas. Tapi kenapa Abu Bakar mempercayainya? Karena Abu Bakar melihatnya dengan hati, dengan iman. Nah, ini pelajaran buat kita melihat segala sesuatu jangan pakai akal terus. Mesti terkadang pakai iman, ya. Kemudian, nah inilah gambaran singkatnya, Bu. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.230 lebih kilometer. Kita genapkan aja 1.200 kilometer. Pergi ini bolak-balik berarti 2.400 kilometer. Ini baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik. Kalau naik pesawat modern sekarang antara Jeddah atau Mekah ke Palestina itu kurang lebih 2-3 jam. Perginya bolak-balik 4 sampai 6 jam berarti. Zaman Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Palestina saat itu pakai kendaraan yang paling cepat saat itu, kendaraan darat yang paling cepat memakan waktu 1 bulan perginya, bolak-balik 2 bulan. Nah ini ada seorang manusia yang mengaku diperjalankan hanya dalam 1 malam, belum lagi naik ke langitnya. Yang teknologi belum ada apapun saat itu. Nah makanya wajar sebenarnya orang Arab mengatakan ini Muhammad Majnun. Ya mungkin kalau kita hidup di zaman itu, jangan-jangan kita termasuk yang mengatakan itu, Bunda. Ya kalau kita pakai akal. Oke. Balik lagi kita. Kemudian yang kelima, ada fakta berikutnya terkait dengan peristiwa ini. Sebelum peristiwa ini, Rasulullah mengalami beberapa kejadian yang sangat membuat beliau sedih. Maka tahun beliau di Isra dan Mi'rajkan itu disebut dengan tahun duka cita. Bahasa Arabnya Amul Huzni. Paling tidak ada 4 peristiwa yang membuat Rasulullah sedih. Peristiwa yang pertama, meninggalnya istri beliau yang tercinta, cinta pertamanya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, satu-satunya wanita yang tidak pernah dipoligami oleh Nabi. Rasulullah baru poligami setelah meninggalnya Khadijah. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, ngapain saat Khadijah hidup Rasulullah tidak poligami? Kira-kira kenapa, Bu? Karena Khadijah Karena Khadijah memberikan semuanya ke Rasulullah. Jangankan harta, jangankan waktu, nyawanya diberi. Makanya wajar Nabi tidak berpikir sedikit pun mau poligami. Ini pelajaran buat Bunda. Kalau pengen suami nggak mau poligami, ibu sudah berkorban semuanya belum buat suami? enggak. Udah. Oh. Kalau muat kupi yang ibu hitung-hitung, ya. Kalau pokoknya masih hitung-hitungan, berkorban sama suami masih berhitung-hitungan, ya mungkin wajarlah ini yang menyebabkan kebanyakan para suami pengen menikah lagi. Ya, jadi itulah alasannya. Meninggal Khadijah. Kemudian yang kedua, paman beliau Abu Thalib, orang yang mengasuhnya sejak umurnya 8 tahun sampai beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalau Khadijah memberikan rasa aman di dalam rumah, Abu Thalib itu memberikan rasa aman di luar rumah. Kalaulah bukan karena Abu Thalib, Bu, lama orang Arab membunuh Nabi. Tapi karena ada paman beliau Abu Thalib inilah orang Arab masih segan. Walaupun mereka memusuhi Nabi, tapi tidak berani sampai membunuhnya. Yang ketiga, kesedihan beliau bertambah lagi. Mengapa? Karena paman yang meninggal tidak mengucapkan kalimat tauhid. Orang yang punya jasa luar biasa tidak hanya bagi Rasulullah, tapi juga bagi kita umat Islam. Meninggal tidak dalam mengucapkan kalimat tauhid. Dia tetap memilih agama nenek moyangnya. Makanya Abu Thalib, kalau ada yang nanya, Ustaz, Abu Thalib masuk Islam apa tidak? Di mana tempat Abu Thalib? Di neraka. Bahkan Abu Thalib itu penduduk neraka yang paling ringan azabnya, gara-gara diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kalau bukan karena syafaat Nabi, Abu Thalib itu akan berada di keraknya neraka. Tapi gara-gara diberikan syafaat oleh Rasulullah, Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan azabnya. Bagaimana azab Abu Thalib? Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dima'u. Dipakaikan sandal dari neraka
kopiah, pakai sungkuk, pakai topi dari neraka, otak mendidih wajah. Memang ditaruh di sini. Tapi kok pakai sandal otak mendidih? Itu menunjukkan betapa panasnya api neraka. Makanya jangan pernah berpikir sedikit pun mau singgah ke neraka. Jangan. Jangan sampai ada yang tercetus dan harus paling suam. Jangan. Ngeri bu, ya. Nah, kita sering berdoa minta selamat dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya wa qina adzabannar. Ada satu doa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Mau makan saja minta selamat dari siksa api neraka. Apa doa makan? Barik lana Ini siapa? azabana. Allahumma Barik lana. Banyak. Allahumma barik lana fima razaqtana, ujungnya wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Yang ketiga, di tahun ini beliau berdakwah ke Taif, sebuah kota atau daerah yang sangat kecil, kurang lebih 90 lebih kilo dari kota Mekah. Kotanya indah, tanamannya subur, ya, cuacanya dingin bu, tidak seperti kota Mekah yang panas. Tapi cerita tentang kota Taif tidak seindah kotanya. Karena saat beliau dakwah ke sana, beliau diusir, dilempar pakai batu sampai berdarah pelipisnya. Lalu datang malaikat penjaga gunung menawarkan supaya negeri Taif ditimpa dengan gunung saja. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Justru Nabi mendoakan mereka, mudah-mudahan kata Nabi, lahir nanti dari kota Taif ini orang-orang yang akan berdakwah dan memperjuangkan Islam. Bayangkan kalau itu terjadi sama kita, dakwah ke Pengkal, diusir ke orang Pengkal. Tiba-tiba datang malaikat nama berdakwah, Pengkal kita ratakan kayak Gunung Maras atau kayak Bukit Betung. Apa jawaban kita? Laju, coba melempar. Tapi tidak ya Rasulullah. Nah ini pelajaran buat kita bunda. Saya sering mengatakan membalas kebaikan dengan kebaikan itu kebaikan biasa. Tapi manakala kita sanggup membalas kezaliman, keburukan, kejahatan orang dengan kebaikan, ini kebaikan yang luar biasa. Jangan sampai kejahatan orang membuat kita ikut jahat. Biarlah orang jahat sama kita, yang penting kita jangan, ya. Macam mana caranya? Paling tidak doakan mereka. Ada kawan tak bayar utang, jangan dibenci, jangan diblok, doakan saja. Ya, bukan doa cepat mati, jangan. Kalau doa cepat mati dan dibayar utang kita, doakan dia kaya raya dan dikasih hidayah agar utang kita lunas. Gitu caranya. Suami ibu jahat, ibu jangan ikutan jahat. Jangan sampai kezaliman suami membuat kita zalim. Ya, kalau suami jahat ibu tetap baik. Belajarlah dari Siti Asia. Siapa suaminya? Firaun. Jahat beda? Jahat. Tapi beliau bersabar. Beliau justru menjadikan kezaliman suaminya jalannya masuk surga. Ya, suami ibu sejahat Firaun kan? Harusnya ibu lebih bisa bersabar. Insya Allah. Ya, dan jangan menendam tadi. Ya, kemudian berikutnya, fakta berikutnya terkait dengan peristiwa ini, bunda. Yang keenam, Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat kerasulan baginda Rasulullah yang menunjukkan beliau seorang nabi dan rasul. Rasulullah itu punya banyak mukjizat. Di antara mukjizat beliau adalah Al-Quran Al-Karim yang sekarang kita baca. Itu mukjizat terbesar. Kok bisa Ustaz? Al-Quran itu mukjizat. Nabi kita itu udah baca maci dan baca nulis. Makanya ketika pertama turun itu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Ma'ana Nabi Qori." Kok tidak baca maci? Nah, kalau seandainya Nabi bisa baca, bisa tulis dengan Al-Quran yang begitu luar biasa kata-katanya, orang Arab akan mudah mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Tapi justru karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu menunjukkan Al-Quran bukan karangan beliau. Makanya Al-Quran itulah mukjizat Rasul. Tapi bukan berarti beliau bodoh. Banyak orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis justru pintar. Di antara bukti kepintaran Rasulullah, saat Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Orang Arab berebut pada saat itu ingin meletakkan lagi Hajar Aswad ke tempatnya ketika renovasi selesai. Lalu
saja Hajar Aswad di sebuah kain, lalu masing-masing kepala suku pegang ujungnya dan kita letakkan sama-sama sehingga tidak ada suku yang merasa dilebihkan atas suku yang lain. Kalau tidak cerdas, tidak terpikir. Di Indonesia banyak apa dikit orang pintar? Banyak, tapi yang merusak Indonesia ini justru orang pintar. Ya, makanya pintar itu belum tentu benar, tapi kalau benar pasti pintar. Insya Allah. Ya, saya teringat ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri. Dulu beliau setiap kali ngantar anaknya sekolah, beliau bisikkan ke anaknya, "Nah, nanti kalau kamu belajar 10 huruf hijaiyah, kamu tengok apakah huruf itu tadi menambah rasa takutmu kepada Allah atau tidak." "Kenapa, Mak?" kata Imam Az-Zuhri. "Kalau tidak, berhenti nak kamu belajar. Ilmumu akan mencelakakanmu dunia akhirat." Nah, ibu sering ngantar anak, sering ngantar cucu, bisikkan saat ngantar anak ke sekolah. Itu kalau kami dulu dalam istilah pendidikan, itu namanya golden moment. Momen emas untuk memberi nasihat. Di mobil, di motor, bisikkan. "Nah, hormati gurumu ya. Keberkahan ilmumu ketika kamu menghormati guru. Nah, baik sama siapapun, jangan jahat sama orang." Itu golden moment. Jangan nyuruh tukang Grab antar anak. Zaman sekarang banyak orang tua itu nyuruh Grab gitu. Jangan-jangan nanti didoakan oleh anak kita tukang Grab kan? Bukan nambahnya. Pengen itu terjadi? Enggak. Maka mulai besok antar anak kita, antar cucu kita. Jangan serahkan ke orang lain. Oke. Yang kedua, yang ketujuh, Isra Mi'raj ini kekhususan baginda Rasulullah. Tidak satu pun nabi dan rasul yang pernah diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Satu-satunya manusia yang pernah diisra dan mi'rajkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi kita spesial. Ya, kita patut bersyukur diberikan nabi yang begitu luar biasa. Yang kedelapan, saat peristiwa yang terjadi turunnya perintah sholat 5 waktu. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj belum ada perintah sholat 5 waktu. Tapi sahabat as-sabiqun al-awwalun sudah sholat saat itu. Sholat apa namanya? Tahajud, sholat malam. Jadi sebelum sholat 5 waktu itu sholat dan as-sabiqun al-awwalun. Sholat itu sholat apa? Sholat malam. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Al-Muzammil itu turun setelah Al-Alaq. Berarti dia turunnya di periode awal kenabian. Itu perintah untuk sholat malam. Dulu sholat malam itu hukumnya wajib. Kata Aisyah, 1 tahun menjelang Isra Mi'raj, perintahnya diganti dari wajib menjadi sunnah. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, berarti para nabi, Rasulullah dan para sahabat, mereka sholatnya sholat malam. Artinya sholat malam baru turun saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj itu pun belum 17 rakaat kayak sekarang. Kayak kata Aisyah radhiyallahu anha di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pertama kali sholat 5 waktu itu diwajibkan, masing-masing waktunya 2 rakaat. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2 kali 5 10. Jadi belum 17 rakaat. Lalu ditambahlah seperti yang ada sekarang. Ya. Kecuali saat kita jadi musafir, maka boleh kita qashar awal lagi 2. Itu sejarahnya kenapa zuhur boleh diqashar jadi 2. Karena memang dulu awalnya 2. Ya, dan dulu sebelum disempurnakan sholat 5 waktu ini masih boleh sholat sambil ngomong. Sampai kapan Ustaz? Sampai turun Al-Baqarah 283. Kalau saya nggak salah ya, bunyinya hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Zaid bin Arqam, dulu kami sebelum turun ayat itu kami Nabi sholat kami berkisah di belakang. Ini maghrib ini masa apa? Berkisah di belakang gitu. Tadi macam mana berkisah sampai turun ayat tadi, dan sejak turun ayat tadi tidak boleh ada kalimat apapun kecuali kalimat sholat. Nah, itu sejarahnya Bunda ya. Kemudian yang ke-9, peristiwa ini nyata, bukan mimpi. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan
mengatakan peristiwa ini terjadi dengan ruh dan jasad Rasulullah sekaligus. Ruhnya ikut, jasadnya ikut. Manusia punya dua unsur. Ada ruh, ada jasad. Ya, disebut manusia kalau ada ruh, ada jasad. Kalau hanya ada jasad, ada ruh, Mati. mayat. Ada ruh, ada jasad, bocor. Iya. Disebut manusia, disebut hamba, mesti ada ruh dan jasad. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, peristiwa ini terjadi hanya dengan ruhnya saja. Menurut sebagian ulama, kalau saya nggak salah Mu'tazilah ini, mereka mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi, tapi saat Nabi di kota Mekah, ruhnya saja yang keliling. Nah, ini pendapat yang kedua, lemah tapi yang lebih ngeracau pendapat nomor 3, mengatakan peristiwa ini terjadi, tapi cuma di alam mimpi saja. Ya, nah ini kemudian yang terakhir, fakta menarik terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi dan rasul di tingkatan-tingkatan langit tadi, masuk di Masjidil Aqsa. Beliau sempat mengimami para nabi dan rasul. Nah, ini dia. Di langit pertama mana tadi? Dalil tadi Bu. Nah, ini. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu ya? Nabi yang paling kalau Nabi Yusuf ingat ya. Yang keenam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris nabi yang pertama menjahit. Ya, sebelum Nabi Idris orang pakai pakaian hanya kain diikat saja. Tapi yang pertama menjahit pakaian itu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan kalau ditanya dari nabi-nabi tadi siapa nabi yang paling mirip dengan Rasulullah? Nabi Ibrahim. Jadi dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah itu, kata Rasulullah, ketika saya bertemu dengan Nabi Ibrahim, saya merasa wajah saya paling mirip dengan beliau. Inilah Rasulullah SAW. Oke, balik lagi kita. Berikutnya kita akan masuk hikmah dan pelajaran Isra Mi'raj. Di sebelumnya ada 7. Nah ini baru saya edit, tambah tadi, ditulis saja ya. Ada 8 hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang pertama, peristiwa ini benar-benar terjadi. Nanti saya tunjukkan buktinya. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan betapa agungnya kalimat tasbih, subhanallah. Kemudian yang ketiga, Isra Mi'raj ini bukan inginnya Rasulullah, bukan kehendak Rasulullah, tapi peristiwa ini maunya Allah. Yang keempat, Isra Mi'raj ini terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Yang kelima, peristiwa ini menganjurkan kita agar menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Sekali kita mengatakan Allah Tuhan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah menyembah kepada selain Allah dan jangan pernah meminta pertolongan kecuali hanya pada Allah. Yang kelima, yang keenam, Isra Mi'raj ini ingat peristiwa yang bermula dari masjid, nanti berakhirnya juga di masjid. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj, dan nanti berakhirnya di Masjidil Haram. Peristiwa yang bermula dari masjid dan nanti berakhir juga di masjid. Kemudian yang ketujuh, peristiwa ini salah satunya menuju Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan Masjidil Aqsa punya keutamaan yang luar biasa. Ada 10 nanti keutamaan Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir, Isra Mi'raj ini Bunda mengajarkan kita kalau ingin jadi orang soleh, maka harus seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mulai yang pertama, hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Mana buktinya Ustaz? Ingat ayat pertama surah Al-Isra, atau ketika Allah menceritakan peristiwa ini, Allah memulai kalimat ini, Allah mulai ceritanya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Di dalam Al-Qur'an banyak Allah ceritakan tentang peristiwa sejarah. Tapi tidak satu pun peristiwa sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang Allah mulai dengan kalimat tasbih. Allah pernah bercerita tentang penciptaan Nabiullah Adam. Allah pernah bercerita tentang bagaimana mereka
melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi yang menyebabkan mereka diusir dari surga. Allah pernah menenggelamkan bumi ini, Bu. Ya, yang selamat yang naik perahunya Nabi Nuh. Allah pernah menceritakan peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar. Tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah pernah menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa membelah lautan, juga tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Satu-satunya kalimat atau satu-satunya peristiwa yang dimulai dengan kalimat tasbih adalah Isra Mi'raj. Subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Jadi Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menceritakan peristiwa ini. Logika sederhananya, tidak mungkin Allah sampai mempertaruhkan kesuciannya kalau peristiwa ini tidak terjadi. Nah, ini hikmah yang pertama. Dan kita orang beriman insya Allah yakin seyakin-yakinnya bahwasanya peristiwa ini benar terjadi. Yang kedua, keutamaan kalimat tasbih. Karena peristiwa ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, Maha suci Allah, ya. Di dalam Islam ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah berat, modalnya berat. Ada ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah ringan, modalnya ringan. Nah, ini dia 3 jenis ibadah berdasarkan modalnya. Ibadah berat, modal berat. Haji berat. Ibadahnya berat, modalnya berat. Modal haji itu setor awal saja 25 juta. Belum nanti setoran pelunasan. Jadi totalnya bisa 50 lebih juta. Kita orang lebih 53, 54, 55. Ya. Gak semua orang punya duit modal berat itu. Hajinya juga berat. Jangan ditanya berat kayak dak haji berat. Maka saya menyarankan nih yang muda-muda jangan tunggu tua baru haji. Gak akan maksimal. Mumpung lagi muda nih lah haji daftar muli, ya. Kita sering melihat orang jamaah haji itu pulang haji mukanya melinyat. Tahu melinyat? Putih, cerah, wah, ini makmur nih. Kalau ibu mau tahu yang putih-putih itu tidak sholat masjid. Mereka sholatnya di mana? Hotel. Karena kita orang Indonesia, pemondokannya apalagi Bangka Belitung itu sekitar daerah Jerwal itu. Pemondokannya jauh, hampir 2 kilo. Kami dulu berjalan karena males naik bis kan, berjalan. Apalagi saya memang hobi berkisah ke orang-orang pakai bahasa Arab kan, sambil melatih lagi bahasa Arab saya. Saya suka berjalan. Itu paling cepat dari hotel ke Masjidil Haram itu setengah jam lebih lah. Kurang lebih sekitar 45 menit gitu. Nah itu, jadi kalau ada jamaah haji kok pulang haji malah mukanya hitam, jangan-jangan itu yang mabrur karena sering sholat ke masjid. Nah yang mukanya melingkar-melingkar putih-putih tadi itu karena tidak suah ke masjid, sembahyangnya di hotel. Itu ceritanya, ya. Umroh modalnya berat, ibadahnya juga berat. Seringan-ringan umroh tetap berat. Tawaf 7 kali keliling Ka'bah itu adanya sanggup. Iya. Belum lagi nanti suasananya dempetan dengan orang sa'i Safa Marwah. Dari Safa ke Marwah saja 300 lebih meter bolak-balik kali 7. Lutut kita dia sama. Iya berat. Kemudian bangun masjid, ibadahnya berat, modalnya berat. Yang kedua, ada ibadahnya berat, modalnya ringan. Contoh, sholat berat ibadahnya, tapi modalnya tidak butuh duit. Bayar nggak sembahyang? Ibadahnya berat, modalnya ringan. Puasa itu, sahur itu bukan wajib, Bu. Kita boleh puasa nggak sahur, hanya sunnah saja. Rukun puasa ada berapa? Nah, lupa kan? Rukun puasa cuma 2. Niat, yang kedua al-imsak. Niat dan menahan diri. Tidak ada sahur di situ. Ibu Ramadan ketidur lupa sahur, boleh tidak puasa? Boleh. Iya. Ibadahnya berat tapi modalnya ringan. Mengurus masjid. Ibadahnya ringan, ibadahnya berat, sorry. Ibadahnya berat, terus masjid berat. Gak semua orang berani. Tapi modalnya ringan, hanya butuh tenaga saja. Terakhir, ada ibadah ringan, modal ringan. Baca Quran. Ibadahnya ringan, tidak berat.
ibadahnya ringan modal ringan. Zikir, ibadah ringan modal ringan. Termasuk kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Ya. Kalau suami pulang, alhamdulillah. Bukan innalillah. Nah, inilah hikmah yang kedua. Nah, makanya kita dianjurkan bertasbih, karena kalimat tasbih itu punya fadilah yang luar biasa. Mana Ustaz ayat yang nyuruh kita bertasbih? Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kalian, kata Allah yang mengaku dirinya beriman, ingatlah sama Allah atau berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ayat 42-nya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian pagi dan sore. Nah, ini ayat yang menyuruh kita bertasbih. Terus apa fadilah bertasbih? Nah, datang sekelompok orang miskin menemui Rasulullah, kata Abu Hurairah, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang miskin menemui Nabi. Mereka mengeduh kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur minal aqwam min darajatil ula wa na'imil muqim. Kata orang miskin tadi, Ibu, Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami dalam pahala. Mereka bisa haji, kami tidak baca. Mereka bisa zakat, kami tidak bisa. Malah kami terima zakat. Mereka bisa kurban yang tahu. Mereka bisa umroh, kami kalah dalam pahala. Kasih kami amalan supaya bisa seperti orang kaya tadi. Gampang kata Nabi, tengok yang warna merah. Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Gampang kata Nabi. Kalau kalian pengen mendapat pahala seperti orang kaya, selesai sholat 5 waktu, bertasbih subhanallah 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu 33 kali setiap selesai sholat, maka pahalanya seperti pahala orang kaya tadi. Cuma sayang, ternyata hadis ini didengar juga oleh orang kaya. Akhirnya orang kaya tetap tidak baca, dikalahkan. Iya, makanya ini pelajaran buat kita, harus jadi orang kaya. Kalau kita kaya, kita tidak hanya haji umroh, tapi mudah-mudahan bisa menghajikan orang, mengumrohkan orang. Kalau kita kaya, masukin duit, tidak yang bawa golok, minimal warna merah lah, atau warna biru kalau kita kaya. Ya. Kalau kita kaya, kurbannya tiap tahun. Kalau kita kaya, insya Allah menolong orangnya lebih besar. Maka jangan bilang Ustaz, ada Ustaz kami jadi orang miskin, jangan. Harus jadi orang kaya yang soleh. Mudah-mudahan kaya semuanya, insya Allah. Amin ya. Kemudian berikutnya, keutamaan kalimat tasbih ada di hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, mudah diucapkan oleh lisan. Tsaqilatani fil mizan, tapi memberatkan mizan kebaikan. Habibatani ila Rahman, dicintai 2 kalimat ini oleh Allah Ar-Rahman. Kalimatani 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Tsaqilatani fil mizan, memberatkan mizan kebaikan. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Allah. Mana 2 kalimatnya ini yang sering kita baca dalam tahlil. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ayo sering-sering ucapin kalimat ini. Insya Allah orang yang sering ucapin kalimat ini, Allah akan cinta sama dia. Mizan kebaikannya akan diberatkan. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka narun. Untuk supaya mizan kita berat, cukup ucapin kalimat ini. Ya, boleh pada sholat silakan. Atau mana lebih banyak lagi tiap kali dibawa suami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bisa. Yang penting jangan di WC. Kalau di WC tidak boleh ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini Bunda. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Dari mana kita tahu? Tengok kalimatnya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra.
Asro ini asal katanya saro yasiru, berjalan di malam hari. Saro yasiru, ditambah huruf alif di depannya, asro yusri, diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti yang memperjalankan itu Allah, yang diperjalankan Rasul. Berarti yang maunya, kalau Allah yang berkehendak mungkin tidak? Mungkin. Tapi kalau Nabi yang berkehendak tidak mungkin. Karena dengan teknologi yang ada pada saat itu, kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ketika Allah sudah berkehendak tentang sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika manusia mengatakan, "Bu, ibu tidak mungkin sehat," percaya. Dokter bilang, "Bu, penyakit ibu ini tidak mungkin sehat," tak parah. Yang nyembuhin kita bukan dokter. Siapa? Allah. Kata orang, "Bu, tidak sampailah ke anak ibu nih." Yang ngasih jodoh bukan Allah. Ya. Jadi ketika manusia mengatakan mustahil kita melakukan sesuatu, "Bu, ibu tidak mungkin dapat anak." Yang ngasih anak bukan manusia, Allah. Nabi Zakaria di Quran surah Maryam beliau berkeluh kesah, "Rabbi inni wahadal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya." Umur sudah tua, ya Allah, ini wahadal azmu minni, tulangku sudah lemah, rambutku sudah pubah, kulitku sudah keriput, bahkan keriput istrinya sudah mandul. Orang bilang tidak mungkin punya anak, kakek nenek pengen punya anak. Gak satu pun dokter Objin yang berani mengatakan mereka masih bisa punya anak. Tapi ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Nah, pelajaran buat kita, ya. Oh, kata orang tidak mungkin lah ibu baca haji, ibu cuma berjual tempe tahu di pasar. Kalau Allah berkehendak, berangkat kita. Yakinlah dengan kekuasaan Allah. Makanya peristiwa ini mengajarkan kita tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pun di ayat yang lain juga sama, agak mirip ayatnya. Surah An-Nahl ayat berapa nih? 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu. Ucapan kami kata Allah kepada sesuatu, kalau kami ingin sesuatu itu terjadi, kami cukup mengatakan kata Allah kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, kun fayakun itu artinya jadilah. Yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bunda terjadi ruh dan jasad. Karena Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bin abdihi, hambanya. Hamba, orang disebut hamba tadi punya dua, punya ruh, punya jasad. Kalau cuma punya ruh, ya tadi pocong, anak, susah ngesot, atuh kata budak. Kalau punya ruh tapi nggak punya jasad nggak punya ruh, mayat, bangkai. Disebut hamba artinya punya ruh dan jasad. Maka kalimat abdun ini itu menunjukkan peristiwa ini terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Sehingga pendapat yang tadi mengatakan ini terjadi di mimpi, ini hanya dengan ruh tidak dengan jasad, dengan kalimat ini terbantahkan. Lalu berikutnya, nah ini dia pendapatnya. Pendapat ulama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan dengan ruh dan jasad. Jumhur ulama mereka mengatakan terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Mu'tazilah mengatakan ruhnya saja yang di Isra Mi'raj, jasadnya tinggal di kota Mekah. Yang lebih ngeraco yang nomor 3 tadi. Sebagian ulama mengatakan, dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, peristiwa ini hanya terjadi di alam mimpi. Bukan Ibnul Qayyim yang mengatakan itu, beliau hanya mengutip, tapi beliau tidak menyebutkan siapa ulama. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, peristiwa ini mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Kenapa Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammad, tapi Allah menyebutnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan umat tak langsung. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu benar-benar hamba Allah. Terus kita emang bukan hamba Allah, kita hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya apa namanya? Kata kita ngaku. Kalau ngaku sama dia pacaran. Saya bisa aja ngomong Pak Hidayat Arsani itu kawan saya, kata saya. Nah benar kayak
pun bisa. Tapi benar atau tidak tergantung orang yang diakui. Begitu juga dengan peristiwa ini. Allah menyebutnya bi'abdihi. Kenapa Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammad? Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu benar-benar hamba Allah. Lah kita belum hamba Allah. Kita mesti membuktikan lagi. Dan terbukti berapa banyak orang mengatakan Allah sebagai Tuhan, kenyataannya dia lagi minta sama dukun. Iya, masih minta sama pohon, masih minta sama jin dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kita belum menjadi hamba Allah seutuhnya. Kemudian berikutnya yang keenam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bunda, peristiwa yang bermula dari masjid dan nanti berakhirnya di masjid. Apa maksudnya? Kalau pengen jadi orang baik, jangan jauh-jauh dari masjid. Dan ini sampaikan kepada suami. Suami yang soleh, dia sholatnya bukan di rumah, di masjid. Suami yang sholat, suami yang soleh, sholatnya di masjid. Masjid ini punya keutamaan, ya. Apa keutamaan masjid? Di antaranya nih, ahabul bilad, kata Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi ini, ilallah, yang lebih Allah cintai, masajiduha. Wa abghadul bilad, dan seburuk-buruk tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini, aswaquha. Apa itu? Pasar. Di dunia ini ada dua peradaban. Peradaban dunia ada di pasar, peradaban akhirat ada di masjid. Kalau ibu pengen fit dunia hasanah, kuasai pasar. Kalau pengen wafil akhirati hasanah, jangan jauh-jauh dari. Nah, kita lah benar nih. Ibu ini sering datang ke masjid. Ya, termasuk hari ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar ke masjid. Terus apa keutamaan masjid dan memakmurkan masjid? Banyak. Pertama kata Nabi, orang yang memakmurkan masjid itu atau yang sering datang ke masjid itu pasti dia orang beriman. Ini dia dalilnya. Ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang sering datang ke masjid, mau laki-laki mau wanita, sering datang ke masjid, majelis taklim ke masjid, arisan ke masjid, apapun di masjid pokoknya, ya, sholat ke masjid, insya Allah ini orang beriman. Karena orang yang sering dekat dengan masjid pasti orang beriman. Insya Allah. Ibu pengen suami jadi orang beriman? Pulang dari sini suruh sembahyang ke masjid, tunjukkan hadis riba, abang beriman beda. Kalau abang pengen jadi orang beriman, ayo, mulai hari ini tidak boleh abang sholat di rumah, sholat ke masjid bang. Saya sholat sendiri, dengan abang sholat ke masjid, saya dapat pahala otomatis 27 derajat. Karena banyak para suami datang sembahyang ke masjid, alasannya bini kok ustaz tak sampai dalam imamin. Itu akal-akalan orang lagi sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua, orang yang memakmurkan masjid, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ibu nyumbang ke masjid, nyumbang ke mushola, atau ibu sering memakmurkan masjid, barang siapa membangun masjid, kata Nabi, semata-mata mengharapkan pahala Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Selama ini Bunda, kita sering mikir punya rumah di dunia, tidak terpikir di benak kita bagaimana punya rumah di surga. Mulai hari ini ayo berpikirlah punya rumah di surga. Masuk surga itu enak, masuk surga itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi pas masuk surga lah di rumah. Lah di rumah. Jangan-jangan masuk surga masih kontrak nanti. Iya. Jadi ayo. Kemudian yang ketiga, keutamaan memakmurkan masjid. Orang yang sering datang ke masjid, Allah berikan ketenangan dan kasih sayangnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah umatku, kata Allah, kata Nabi, berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Al-Qur'an. Kita sudah baca, Bu. Kita berkumpul di rumah Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita pelajari makna ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Apa yang bakal kita dapatkan? Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Makanya orang yang sering datang ke masjid ini insyaallah tenang hatinya, tenang pikirnya, tenang hidupnya. Ya, bahwa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan sayangi mereka apapun maunya diberi ke Allah. Wa khafathumul malaikah, sering hadir para malaikat bersama kita. Ya, dan mereka tidak hanya nongkrong, akan mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan.
Itulah kenapa saya di awal atau di akhir majelis selalu mendoakan kita semua yang sakit sehat, yang tidak memiliki duit. Karena saya tahu ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan kita. Berikutnya, orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan pahala seperti ibadah haji. Man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat dari rumahnya ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan wa yu'allimahu. Tidak ada niat lain supaya belajar agama atau mengajarkannya. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatu. Pahalanya senilai ibadah haji. Jadi belajar kita setiap Selasa sore di sini di masjid ini, insya Allah pahalanya senilai ibadah haji. Sama yang ngomong Rasulullah, bukan saya. Kemudian yang kelima, orang yang sering memakmurkan masjid akan mendapatkan jaminan dunia akhirat. 3 golongan kata Nabi, Allah jamin hidupnya. Kalau dia hidup dicukupkan, kalau dia mati masuk surga. Barang siapa masuk rumahnya dengan salah, Allah jamin hidupnya. Barang siapa keluar menuju masjid, Allah jamin hidupnya. Barang siapa berjuang di jalan Allah, Allah jamin hidupnya. Satu di antaranya orang yang datang ke masjid seperti kita. Insya Allah kalau hidup Allah cukupkan hidup kita, kalau mati masuk surga. Kemudian yang keenam, orang yang memakmurkan masjid akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan hari kiamat. Hari itu tidak ada jaminan keselamatan kecuali dari Allah. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu pengen ke masjid. Kemudian berikutnya yang ketujuh, orang yang memakmurkan masjid, dosanya diampunkan, derajatnya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak kalian, kata Nabi, aku kasih tahu perkara yang bisa mengampunkan dosa kalian, mengangkat derajat kemuliaan kalian. Ada 3. Pertama, sempurnakan wudu kalian dalam segala kondisi. Yang kedua, perbanyak langkah kaki kalian menuju masjid. Semakin banyak langkah kaki menuju masjid, semakin banyak dosa diampunkan, semakin tinggi derajat kemuliaan kita. Dan yang ketiga, wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu sholat. Itu angkat derajat, menghapus dosa. Yang kedelapan, orang yang menuju masjid, khususnya sholat subuh dan sholat isya, maka hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang terang. Basyiru al-masya'in bid-dhulami ilal masajid. Kasih kabar gembira kata Nabi kepada mereka yang berjalan di waktu malam menuju masjid. Bin nurita yaumil qiyamah, akan diberikan cahaya yang terang hari kiamat. Inilah fadilah salat subuh dan salat isya. Karena subuh dan isya itu di malam hari. Berjalan di malam hari menuju masjid, pahalanya dapat cahaya yang terang. Kemudian yang ke-9, amal jariah terbaik yang bisa mengirim pahala kita ketika kita meninggal dunia. Ada 7 amal kata Nabi mengalir pahalanya ketika seorang hamba mati di dalam kuburnya. Satu di antaranya adalah bana masjidah. Kalau kita bangun masjid, itu amal jariah, ya. Jadi amal jariah itu bukan cuma 3. Kita sering dengarnya 3 kan? Apa yang 3 itu? Sedekah jariah, anak soleh, psikologi, ilmu yang bermanfaat. Ternyata saya menemukan hadis ada 7 amal jariah. Pertama, man 'allama ilma, mengajarkan ilmu. Ibu dapat ilmu dari kajian-kajian kita ini, ajarkan ke orang lain, jadikan status atau ajarkan ke anak istri, anak suami maksud saya. Ya. Yang kedua, alirkan sungai. Buat sedekah sumur. Yang ketiga, kemudian sedekah pohon, bangun masjid, sedekah Al-Qur'an. Ini dan yang terakhir, meninggalkan waladun, anak yang soleh. Anak itu bahasa Arab ada 2, ada waladun, ada ibnun. Apa bedanya? Nabi tidak menyebutkan ibnun. Ibnun itu anak kandung, anak biologis. Tapi kalau Nabi menyebutkan waladun, bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Tidak mesti anak kandung. Ibu punya anak didik, ibu guru, mengajarkan anak-anak murid. Gara-gara ibu mereka jadi anak soleh-soleha, mendoakan kita, amal jariah. Maaf beribu maaf, mungkin kita ngangkat anak, lalu kita didik mereka menjadi orang bermanfaat bagi agama bangsa negara. Itu amal jariah. Maka Nabi tidak menyebutnya waladun, tidak menyebutnya ibnun. Nabi menyebutnya waladun, lebih luas maknanya. Yang ketujuh,
Peristiwa ini menunjukkan Al-Aqsa itu sangat mulia. Paling tidak ada 10 kemuliaan Masjidil Aqsa. Nah, ini dia. Pertama, Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Tadi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di ayat Al-Isra ayat pertama. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi. Jadi Masjidil Aqsa ini diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang Allah berkahi. Orang-orang yang Allah berkahi insyaallah orang-orang baik semua. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang dibangun. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Nabi mengatakan Al-Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 ama, 40 tahun. Jadi Masjidil Aqsa masjid kedua yang dibangun. Masjid pertama adalah Masjidil Haram. Makanya Nabi, kiblat pertama kita kan Al-Aqsa. Nabi selalu menghadap ke Masjidil Haram karena Nabi tahu masjid pertama bukan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kita umat Islam. Dipindahkan saat Nabi sholat di masjid Qiblataini di kota Madinah waktu sholat asar. Kemudian berikutnya yang keempat, Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa bisa mengampunkan dosa. Saat Nabi Sulaiman menyelesaikan pembangunan Masjidil Aqsa, beliau meminta 3 hal. Hukman yusadiqu hukmi, hukum yang beliau jalankan sejalan dengan hukum Allah. Yang kedua, beliau meminta kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun. Maka Nabi Sulaiman manusia yang paling kaya dan paling berkuasa. Dan yang ketiga, supaya orang tidak mendatangi Masjidil Aqsa lalu dia sholat 2 rakaat, kecuali keluar dia dari masjid itu seperti keluar dia dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana ya. Sekarang beberapa travel itu punya program umroh plus Al-Aqsa. Ada ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi lah sering kita ke sana itu. Nah, mudah-mudahan nanti Masjidil Aqsa. Insyaallah. Amin ya Rabb. Ya. Kemudian yang kelima, Masjidil Aqsa itu sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali kita sholat di masjid kita nih. Kalau Masjidil Haram sekali sholatnya 100.000 kali. Masjid Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa bi 500 kali. Kemudian berikutnya Masjidil Aqsa termasuk masjid yang dianjurkan untuk kita kunjungi. La tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau kalian punya duit mau jalan-jalan kata Nabi, niatkan ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Jalan ketiga masjid ini nambah ilmu. Tapi kalau ibu jalan ke Bali nambah masih ya. Nengok ikan asin so. Yang ketujuh, tanah yang disucikan dan kesyirikan Masjidil Aqsa itu. Penduduknya tidak ada yang berbuat syirik di Masjidil Aqsa. Kalau orang jahat tetap ada. Cuma Masjidil Aqsa dan penduduknya insya Allah tidak akan ada yang berbuat kesyirikan. Maka tidak ada di sana dukun. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, Masjidil Aqsa tempat singgahnya para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul itu pernah ke sana. Nabi Lut ketika saat itu Nabi Ibrahim mengajak Nabi Lut untuk pergi dan Allah selamatkan beliau dari kaum Sodom. Kemana larinya? Allah selamatkan dia ke negeri yang kami berkahi, yaitu Palestina. Nabi Sulaiman itu adanya di Masjidil Aqsa, bahkan di sana ada kuil Sulaiman yang mau dibangun oleh orang Yahudi, ya, dan seterusnya. Nabi Muhammad pernah ke sana, Nabi Yusuf pernah ke sana, ya, dan seterusnya. Bahkan kubur beliau ada di sana. Yang ke-9, Masjidil Aqsa atau negeri Syam, Palestina, malaikat membentangkan sayapnya. Suatu ketika Nabi bersabda, "Tuba li Syam." Oh, beruntung sekali kata Nabi orang Syam, orang Palestina, orang Syria. Kenapa? Kata Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit bertanya, "Kenapa ya Rasul? Kenapa orang malaikat, kenapa negeri Syam itu diberkahi?" Karena kata Nabi, malaikat membentangkan sayapnya bagi penduduk Palestina. Makanya penduduk di sana tuh masya Allah, ya, lahir banyak kebaikan. Yang menarik yang ke-10, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di mana beliau selesaikan di Masjidil Aqsa. Kitab yang menjadi rujukan banyak alim ulama, termasuk saya sering mengkaji kitab ini, Ihya Ulumuddin.
Burhanuddin, diselesaikan oleh Imam Al-Ghazali di Masjidil Aqsa. Ya. Terakhir, hikmah dan peristiwa dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita kesalehan yang paripurna. Orang yang soleh itu, ingat Isra Mi'raj itu 2 perjalanan. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini perjalanan horizontal. Mi'raj ini perjalanan vertikal. Mi'raj itu hablum minallah, Isra itu hablum minan nas. Maka tidak heran 27 kali disebutkan dalam Al-Quran Allah gandengkan aqimus shalah wa atuz zakat. Disebut berbarengan sholat dan zakat itu dalam Al-Quran 27 kali. Apa rahasianya? Allah tidak pengen kita hanya bagus hablum minallah. Sholat ini hablum minallah, zakat itu sangat kental hablum minan nas. Jadi orang soleh itu tidak hanya bagus hablum minallah, kita mesti bagus hablum minan. Mana buktinya Ustaz? Orang bagus hablum minallah, jahat hablum minan nas, masuk neraka. Nabi pernah diceritakan ada seorang wanita, dia sholat malam tiap malam, dia puasa siang hari, dia rajin bersedekah, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi? La khaira fiha. Wanita tadi tidak ada kebaikannya. Hiya min ahlin nar, tempatnya di neraka, kata Nabi. Jadi ibu one day one juice, tahajud tiap malam, sembahyang tepat waktu, sedekah rajin, tapi jahat sama tetangga, di mana tempatnya? Neraka. Ini menunjukkan Isra Mi'raj itu tidak boleh hanya bagus hablum minallah. Kita mesti bagus hablum minan. Yang jahat sama tetangga mulai dari ini minta maaf. Ya. Macam mana caranya Ustaz? Bawa makanan. Ya, kasih makanan sama tetangga, beli pendepok pulang dari sini. Martabak. Ustaz, yang kita minta maafkan, maafkan kami, beri duit 100.000. Lagi datanglah beli emas, insyaallah untuk yang maafkan. Kemudian akhir bunda. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering ada di benak kita. Mengapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Tujuannya 3. Paling tidak ya, tujuan yang sebenarnya cuma Allah yang tahu. Tapi dari dalil-dalil yang kita lihat, ternyata paling tidak ada 3 tujuan mengapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Tujuan yang pertama ada di Al-Isra ayat yang pertama, linuriyahu min ayatina. Karena kata Allah, kami ingin memperlihatkan sebagian kebesaran tanda-tanda kami. Contoh, saat Nabi diperlihatkan neraka, penghuni neraka yang paling banyak wanita. Penyebabnya sudah sering kita dengar. Yakurnal ashir wa yakurnal ihsan. Mereka tidak punya masalah hablum minallah. Orang bini itu lebih rajin dibandingkan orang tadi. Buktinya sekarang, ada bapak-bapak kecuali ustaz. Di mana-mana majelis taklim itu selalu mak-mak. Kalaupun ada bapak-bapak, ustaznya atau ketua masjid sebutan, nggak ada bapak-bapaknya. Ya, yang rajin tahajud orang bini, yang rajin ngaji yang one day one juice itu orang bini. Nah, itu menunjukkan perempuan tidak punya masalah hablum minallah. Masalah mereka hablum minan nas, khususnya dengan orang yang mereka sayangi. Maka pulang dari sini bunda, sejahat apapun suami, ayo berkhidmat sama suami. Ya, karena surga seorang istri tergantung seberapa taat sama suami. Ustaz, laki kok jahat? Biarlah, yang penting ibu jangan jahat. Ya, yang penting kita jangan jahat. Jangan sampai kejahatan suami menyebabkan kita ikut jahat. Jangan sampai kezoliman suami menyebabkan kita ikut zolim. Ya, nyata tegur kok. Oh, lebihan ini kita tegurnya. Ya, jangan. Apa bedanya kita kalau kita jahat sama orang? Saat diperlihatkan surga, Nabi melihat ternyata penghuni surga yang paling banyak orang Kaya. orang miskin. Mengapa banyak orang miskin? Karena orang kaya banyak tidak lulus ujian harta. Berapa banyak di antara manusia saat masih miskin, masih sempat dia duduk di majelis ilmu. Diberi kekayaan dikit ya semakin ilmu. Berapa banyak orang sebelum jadi pejabat duduk sama dengan kita. Setelah jadi pejabat, boro-boro di WA kita dibalas lagi. Belum. Banyak anggota dewan waktunya mau dipilih itu WA kita, Ustaz, kapan ada kajian mau silaturahim? Bahasa apa silaturahim? Padahal ada gajah di balik batu, bukan beda lagi. Sekarang
Di WA tidak dibalas lagi. Dalam hati betul biar aku milih. Banyak kok. Di Pangkal Pinang, bukan di Sweden. Kalau di Sweden Same ya. Nah, jangan tertipu lagi ya Bu ya, sama orang-orang yang kayak gitu. Kemudian saat diperlihatkan neraka, Nabi melihat ada lagi orang yang mencapkan mukanya dengan kukunya. Siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kata Nabi, itulah orang yang menjelek-jelekkan saudaranya sendiri, yang hobi ngisah kawannya, yang hobi gosip, yang memfitnah, yang menghibah. Kemudian ada lagi Nabi yang melihat ada orang motong lidahnya dengan tangannya sendiri. Kata Nabi, ini sampai pulih wahai malaikat Jibril, itulah orang yang mulutnya kasar, hobi ngerucai lagi, kata malaikat Jibril, garam kayak lagi kasar. Nah itu dia. Ada lagi Nabi melihat ada orang angkat kayu berat, minta tambah lagi, berat, minta tambah lagi. Nah ini sampai pulih wahai malaikat Jibril, itulah kata malaikat Jibril Pak RT yang belum sudih sebelumnya saat menjabat, tak nyaman lagi 2 periode. Untung kalahnya kota kosong. Nah itu dia Pak RT ya. Kemudian ada lagi Nabi melihat ada orang nanam, hari itu nanam, langsung tumbuh pohonnya, langsung dia nikmati, dipetik langsung berbuah lagi. Siapa? Itulah orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi di-Isra dan Mi'rajkan? Untuk menghibur Nabi. Karena tadi sebelum beliau di-Isra dan Mi'rajkan, Rasulullah itu bersedih. Maka Allah Isra dan Mi'rajkan tasliyah, menghibur Rasulullah. Dan terbukti setelah peristiwa ini Rasulullah bersemangat lagi. Nah ini menunjukkan malam tak selamanya malam, karena fajar mesti terbit esok hari. Mendung tak selamanya mendung. Buktinya hari ini siang tidak hujan, alhamdulillah. Biasanya hampir tiap hari tidak hujan. Nah, itu menunjukkan kesedihan yang selamanya menyertai kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Terakhir, kenapa Nabi di-Isra dan Mi'rajkan? Untuk menerima perintah salat 5 waktu. Dari sisi menerimanya saja salat itu istimewa. Satu-satunya ibadah yang pertama disyariatkan sebelum ibadah yang lain, salat. Ya, yang kedua, disyariatkan tidak di bumi, di langit. Dan yang ketiga, satu-satunya ibadah yang disyariatkan tanpa perantara malaikat Jibril, langsung diterima Nabi dari Allah, salat. Makanya saya sering dapat curhatan dari beberapa jamaah di Pangkal, di Sungai Liat, di mana-mana orang WA, ngisah lagi yang jahat. Ada yang nyeritain lakinya KDRT, ada yang nyeritain lakinya selingkuh, ada yang nyeritain lakinya narkoba, macam-macam. Ya, saya cuma tanya satu. Suami ibu masih sembahyang? Bayar. Masih Ustaz, sabar aja. Kenapa Ustaz? Paling tidak sehari semalam 17 kali yang baca doa ihdinas siratal mustaqim. Orang sejahat apapun kalau masih sholat masih ada harapan kebaikan. Tapi kalau ada yang cerita lakinya jahat, nya bilang dah sembahyang lagi, kata saya abang cari laki baru. Laki yang macam ya ada apa langkos, bersamanya cuma di dunia, tidak nanti di akhirat. Lebih baik cari suami yang baru, apalagi kalau yang curhat itu yang muda-muda. Saya bilang cari lagi yang baru, masih banyak. Ibu masih muda, nenek-nenek aja masih banyak yang laku. Iya, apalagi yang muda-muda ya. Kemarin saya nonton YouTube, nenek-nenek 63 tahun menikah dengan seorang pemuda 30 lebih tahun. Anak pertama nenek itu lebih tua dari lakinya yang sekarang. Jadi jangan ibu bilang Ustaz, pola nenek-nenek lebih menarik sekarang dibandingkan yang gadis-gadis yang muda-muda ini. Ya, jadi tidak perlu bersedih hati. Ya, kalau laki dan sembahyang, diberkelawat lagi macamnya. Ya, buanglah lagi yang tak sholat tadi pada tempatnya. Jazakumullah, ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat, bisa menambah iman, ilmu dan amal kita. Insyaallah nanti malam lusa ya. Iya. Malam besok atau malam lusa? Lusa. Di malam Rabu, malam Jumat. Insyaallah nanti malam Jumat sebagian ibu ada yang mungkin memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Paling tidak kajian sore ini sudah memulai membuka cakrawala itu, tinggal nanti disempurnakan oleh guru-guru kita yang lain. Ambil ilmunya dari siapapun, tidak mesti dari
saya. Karena belajar itu jangan cuma satu guru, satu ustaz, masih banyak majelis. Supaya ketika bertemu dengan yang berbeda, kita tidak kaget. Tapi kalau ibu cuma belajar sama saya, suah belajar sama ustaz yang lain, kalau tidak kata ustaz terus ibu tidak dengar. Nah, itu takutnya. Udah ya, belajar. Kita tutup dengan ada yang mau nanya sebelum saya tutup? Satu aja. Enggak? Oke, kalau tidak ada, ya. Diam nih, dua kemungkinan paham atau tidak cepat. Kalaupun ada yang mau bertanya, seperti biasa di akhir materi ada kontak person saya, medsos saya juga ada, boleh nanti waktu aja. Jazakumullah. Sekali lagi kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah.